Di suatu tempat di Pulau Tengkorak, Kong yang baru terbangun dari tidurnya, ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghampiri seorang anak kecil yang membawa boneka mirip dengan Kong. Kemudian Kong melemparkan pohon itu ke arah langit dan ternyata Kong sedang berada di dalam sebuah sangkar raksasa milik monark. Menurut Dr. Andrew, habitat Kong takkan bertahan lama, sedangkan itu adalah tempat teraman dari serangan Godzilla. Lalu Jia, si anak kecil tadi, memberitahukan Andrew bahwa Kong sedang marah, dan mereka pun akan memikirkan kembali cara menyelamatkan Kong. Beralih ke seorang penyiar radio pencari fakta tentang Titan, yang katanya ia akan melakukan siaran terakhirnya karena ia akan masuk ke dalam suatu perusahaan yang bernama Apex, dan ia akan mengunduh bukti kuat untuk mengungkap konspirasi perusahaan itu. Kemudian dengan menyamar, Bernie masuk ke dalam dan mencoba mengelabui petugas. Jadi si Bernie ini sudah bekerja di perusahaan itu, namun ia tidak hanya berniat untuk bekerja semata, tetapi sambil mencari sebuah fakta. Saat ada kesempatan, Bernie langsung melancarkan aksinya, dan di sana terlihat bahwa ada surat rencana pengiriman Kong ke lokasi yang dikodekan. Tiba-tiba alarm peringatan menyala, yang rupanya ada Godzilla datang menyerang tempat itu. Godzilla yang tadinya dianggap sebagai pahlawan manusia, kini ia menjadi musuh bagi manusia. Dan untuk mengatasinya, menurut CEO Apex, pihaknya mempunyai solusi untuk itu. Beralih ke tempat lain, Madison Russell yang menjadi pendengar setia siaran Bernie, ia mendapat info bahwa serangan Godzilla itu tidaklah terjadi secara kebetulan. Madison pun menemui ayahnya yang merupakan direktur Monarch. Ia mencoba memberitahukan kalau ada sesuatu yang memancing Godzilla untuk berbuat demikian. Ia rasa ayahnya tahu tentang itu, namun sang ayah rasa kalau Godzilla kini telah berubah dan menjadi ancaman bagi umat manusia. Dalam siarannya, Bernie memberikan info bahwa Pensacola adalah satu-satunya pusat Apex di pesisir dengan lab robotika yang canggih, dan itu menjadi sumber masalahnya. Beralih ke tempat lain, CEO Apex yang bernama Simon dan ketua petugas teknologinya yang bernama Ren seri Jawa menemui Dr. Nathan Lin. Mereka memberitahukan tentang bahayanya Godzilla saat ini. Dan ia pun menunjukkan sebuah gambaran magnetis dari salah satu satelit buatan mereka, bahwa bumi ini berongga seperti yang Nathan kira. Dan ada ekosistem seluas samudra tepat di bawah bumi yang mereka pijak. Energi sinyalnya sangat besar dan hampir identik dengan sinyal Godzilla. Energi inilah yang menopang bumi berongga dan energi itu juga bisa mereka manfaatkan dengan membuat senjata setara Godzilla. Jadi si Nathan ini pernah bekerja di Monarch dan kakaknya pernah melakukan misi perjalanan ke bumi berongga namun ia meninggal. Simon memberikan solusi untuk perjalanan ini, di mana pihaknya telah menciptakan sebuah pesawat yang diberi nama HIP, dan pihaknya meminta bantuan Nathan, karena menurutnya ini adalah kesempatan terbaik untuk melawan Godzilla. Nathan pun mempunyai ide kalau memang ini rumah Titan dan energi kehidupan itu menopang mereka, maka Titan bisa menunjukkan jalannya. Dan rupa-rupanya si Jia ini tidak bisa mendengar. Kemudian Nathan menemui Andrew dan memberitahukan tentang bumi berongga, dan ia membutuhkan Kong untuk mengantar mereka. Nathan merayu Andrew kalau di sanalah Kong berasal dan energi yang ada di sana juga bisa menjadi senjata untuk melawan Godzilla. Setelah dipikir-pikir, Andrew menyetujui proyek ini, tapi Jia nampak tidak setuju dengan rencananya. Kemudian pemindahan Kong pun dimulai. Lalu datang anak Simon untuk menjadi petugas lapangan dari pihak Apex. Nathan pun menjelaskan rencana mereka yang akan masuk ke bumi berongga. Di sisi lain, sang kapten mencemaskan jika Godzilla mendeteksi keberadaan Kong, maka akan terjadi perang antara dua raksasa. Karena merasakan sesuatu, Jia pergi menghampiri Kong. Kong nampak gelisah dan Jia mencoba menenangkannya. Jadi ada ikatan batin antara Jia dan Kong. Andrew pun menghampiri Jia karena di luaran sana tidaklah aman. Jia memberitahukan kalau Kong sedang sedih dan ia tidak percaya kepada mereka. Tanpa diduga ternyata Kong juga bisa bahasa isyarat dan itu membuat kaget semua orang. Setelah mencari tahu info tentang Bernie, Madison mengajak temannya untuk pergi ke tempat Bernie.
Pertama-tama, Madison mendatangi sebuah toko dan menanyakan Bernie yang suka membeli pemutih. Karena dalam siarannya ia suka mandi pakai pemutih untuk mencegah terhadap teknologi pelacak organik. Setelah mendapat infonya, Madison pun menemui Bernie. Meski sempat diusir, namun ia mau menemuinya karena Madison memberitahukan identitas keluarganya. Si Madison ini mempercayai apa yang telah diungkap oleh Bernie, bahwa perusahaan Apex sedang merencanakan sesuatu yang besar. Mereka pun berniat akan membobol Apex dan melihat benda yang mencurigakan yang dilihat oleh Bernie. Beralih ke Jia. Andrew menanyakan kenapa Jia tidak memberitahukan kalau Kong bisa berkomunikasi, padahal dirinya sudah meneliti Kong selama 10 tahun dan Jia memberitahukan kalau Kong tidak mau Andrew mengetahuinya. Tapi sekarang semua orang menjadi tahu. Andrew pun menjawab pertanyaan Nathan tentang kejadian semalam yang pasti Jia punya ikatan dengan Kong, dan tanpanya mungkin Kong sudah menghancurkan tempat itu. Jadi si Jia ini adalah seorang yatim piatu karena sebuah tragedi di pulau, tapi Kong menyelamatkannya. Dan sejak saat itu Andrew berjanji akan menjaga Jia. Nathan pun merayu Andrew agar Jia mengarahkan Kong demi menemukan sumber energi itu untuk menyelamatkan dunia. Tiba-tiba Jia merasakan ada bahaya. Ternyata Godzilla datang untuk berburu. Andrew rasa mereka harus melepaskan Kong untuk melindungi diri dan mereka semua, namun Nathan tidak menyetujuinya. Para awak kapal pun mencoba melumpuhkan Godzilla, namun itu tidak berhasil karena kulitnya sekuat baja. Kapal yang ditumpangi Kong pun terbalik dan Nathan membuka rantai yang mengikat Kong. Pertempuran di antara kedua raja pun terjadi. Tentu saja Kong kewalahan menghadapi si Godzilla karena bukan berada di tempatnya. Ia pun nampak tak berdaya. Beruntung Nathan mempunyai ide. Ia mematikan setiap mesin kapal agar Godzilla mengira kalau bahwa dirinya telah As soon as we move, he'll be back. Di tempat lain, Bernie dan timnya menerobos markas Apex yang sudah porak-poranda. Namun benda yang mereka cari ternyata sudah tidak ada. Tetapi mereka menemukan ruang rahasia yang membawa mereka ke sebuah tempat. Dan mereka pun masuk ke dalam kapsul yang akan dikirimkan ke tempat lain. Beralih ke Antartika, yaitu pos bumi berongga. Kong dipindahkan dengan menggunakan pesawat demi menghindari serangan susulan dari Godzilla. Jia pun memberitahukan Kong kalau ia masuk ke dalam lubang sana maka Kong akan kembali ke rumah. Namun nampaknya si Kong tidak percaya. Kemudian Kong pun diberitahukan mungkin saja ada makhluk sepertinya di dalam sana. Dengan segera ia pun masuk ke dalam dan disusul dengan yang lain. There he is. Setelah melewati portal, mereka tiba di bumi berongga, tentunya dengan selamat. That's beautiful. Saat sedang menuju ke pusat energi, tiba-tiba ada makhluk aneh yang menyerang mereka. Dengan bekerja sama, Kong bisa mengalahkan makhluk itu. Kemudian Kong melanjutkan perjalanannya dan ia tahu kemana harus pergi. Okay, creepy monorail is slowing down. Beralih ke Bernie, mereka tiba di markas Apex yang ada di Hong Kong. Setelah keluar dari kapsul, mereka memasuki ruangan yang sangat besar. Lalu muncul sebuah robot Godzilla yang dikendalikan oleh pilot manusia. Kemudian dikeluarkanlah seekor monster yang tentunya bukanlah lawan sebuah robot. Setelah menembakkan semburan laser, daya dari Mechagodzilla langsung terkuras habis. Dan rencana mereka ialah mengambil energi dari rongga bumi untuk sumber daya Mechagodzilla. Sekarang terungkap kenapa Godzilla menyerang markas Apex, karena mereka mencoba menggantikannya. Di kantor Monarch terpantau Godzilla bermanuver ke arah Hong Kong.
Dan Kong tiba di sebuah tempat seperti bukit namun memiliki pintu dengan cap tangan raksasa. Di dalam bukit itu terdapat ruangan raksasa dan sebuah kampak serta singgasana raja. Sementara itu, Madison menemukan fakta bahwa pihak Apex telah memprogram DNA Ghidorah, yaitu naga berkepala 3. Godzilla pun datang menghancurkan kota. Kemudian Kong merasakan sebuah sinyal dari kampaknya yang ternyata kampaknya menarik radiasi dari inti seperti mengisi daya. Dan itu pun direspon oleh Godzilla. Dengan segera, Maya memanfaatkan kesempatan itu. Setelah Simon mendapat sinyal itu, ia mereplikanya. Ia ingin segera mengujinya kepada Mechagodzilla, namun itu ditentang oleh seri Jawa. Karena peningkatannya belum diuji dan mereka tidak tahu bagaimana sumber energi itu. Di tempat lain keadaan di bawah mulai kacau. Selain ulah Maya, makhluk yang sedang tertidur pun berusaha menyerang mereka. Namun Kong takkan membiarkan Maya selamat dari sana. Napas atom Godzilla telah menembus ke dasar. Dengan segera mereka kembali menuju ke permukaan. Sementara itu Ernie dan yang lain tertangkap oleh penjaga. Kong pun tiba di permukaan. Dengan ini pertempuran antara kedua raja kembali dilanjutkan. Kong sempat mendominasi pertarungan. Hingga ia kewalahan menghindari serangan tenaga dalam milik Godzilla. Dan ternyata kapak miliknya dapat meredam napas atom itu. Di sisi lain, Bernie dan yang lain dibawa menghadap Simon. Ternyata Simon mengenali Medi. Medi pun marah kepadanya kenapa Simon memancing perang. Kembali lagi ke pertempuran, Kong dibuat cedera oleh Godzilla. Oleh sebab itu, Kong harus mengakui kekalahannya. Sekarang giliran Mechagodzilla akan turun tangan. Energi itu mengakibatkan kegagalan sistem dan Mechagodzilla menjadi bertindak sendiri. Karena itu seri Jawa dan Simon harus terkena batunya. Pertarungan dua monster yang berbeda kembali digelar. Dengan fitur-fitur canggihnya, Mecha langsung membombardir Godzilla. Sementara itu, Medi dan yang lain mencoba mencari cara untuk menghentikan Mecha yang masih terhubung dengan satelit milik Apex. Kong yang sedang sekarat, ia harus dipompa jantungnya, dan Nathan mempunyai ide. Sekarang Godzilla tidak bisa melawan, dan Medi menghubungi ayahnya bahwa ia sedang berada di Hong Kong. Setelah mempersiapkan segalanya, Nathan langsung meledakkan hip di atas dada Kong, dan itu berhasil. Dia pun memberitahukan kalau Godzilla bukanlah musuh dan musuh yang sebenarnya adalah si robot. Bernie dan Joe saling berdebat karena mereka tidak bisa membuka sandinya. Godzilla yang hampir tewas diselamatkan oleh Kong. Mereka berdua pun menjadi tim. Dan saat Kong sedang terdesak, ia diselamatkan oleh Josh yang menumpahkan air di atas komputernya. Dan itu membuat Mecha menjadi error. Dengan segera Kong mencincang Mecha hingga berkeping-keping. Pertempuran para raksasa ini pun telah menghancurkan seisi kota. Setelah itu Medi dan ayahnya bertemu. Medi pun memperkenalkan Bernie kepada ayahnya dan menurutnya ia adalah pahlawan yang mengungkap fakta tentang Apex. Godzilla pun mengucapkan salam perpisahan kepada Kong dan sepertinya mereka sudah tidak lagi bermusuhan. Setelah itu Kong tinggal di dalam bumi berongga sambil diawasi oleh Andrew dan timnya. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.